Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi ke Makkah, pergi Makkah membawa karbon. Sudah lama berceramah, baru ini diiringi mercon. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam tradisi Tionghoa Cina, mercon itu dinyalakan untuk mengusir hantu. Kalau nggak percaya tanya, saya punya tetangga orang Cina. Jadi dihidupkan untuk mengusir hantu. Tapi ada teman saya, dia diundang oleh orang Cina baca doa. Ustadz, besok datang ke rumah kontrakan saya. Kenapa? Baca doa. Loh, kita kan beda agama. Pokoknya kami udah coba, setannya nggak lari. Ternyata setan sekarang tidak takut sama mercon. Takutnya sama ayat kursi. Oleh sebab itu tema kita malam ini adalah bahagia bersama, hidup bahagia bersama Al-Quran. Untuk apa kita hidup? 3 hari yang lalu saya dapat WA, pesan pendek. Ustadz Somad, boleh nggak berdoa supaya jangan hidup, supaya mati saja, nggak usah ada sorga, gak usah ada neraka. Saya membacanya emosi, lalu saya jawab, kamu cari jembatan, terjun ke bawah, mati saja kamu. Setelah saya balas, lalu saya nyesal. Kok dia nggak balas lagi? Jangan-jangan dia terjun betulan. Padahal sebenarnya jawabannya sudah ada dalam juz 29. Surat yang pertama, surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan mati, wal hayata. Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat hidup dan mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah buat kita hidup sampai malam ini karena Allah ingin kita beramal. Makanya malam ini semua yang hadir ini insya Allah bernilai amal soleh. Amal soleh, bukan amal somat. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah di Palestina. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Ibu-ibu nanti buka catatan amalnya, inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bersama ibu bapak ada malaikat mencatat segala amal. Ma yalfizu min qaulin, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut, illa ladaihi raqibun atid. Nanti sampai masanya buku catatan itu akan diperintahkan Allah baca juz 15. Iqra kitabak, baca
buku catatan amalmu. Di akhirat kita tidak disuruh baca Quran, yang disuruh baca buku catatan amalmu. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Saat dibuka buku catatan amalnya, buku catatan amal, malam jam 9, sinetron Korea. Tapi malam ini alhamdulillah buku catatan amal jihad fi sabilillah. Loh, kenapa bisa dapat jihad fi sabilillah? Saya kan nggak pernah perang di Palestina, kan nggak pernah perang melawan Serbia, Slobodan Milosevic, kan tidak pernah perang melawan orang kafir musyrik. Kenapa bisa dapat pahala jihad? Karena engkau di pesantren Al-Qur'aniyah bersama para ulama dan kiai-kiai. Ini yang di belakang saya ini doktor-doktor. Makanya saya tidak menghadap mereka. Kalau saya menghadap mereka, ceramah saya hilang. Yang di belakang saya doktor, yang di depan ini LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Nabi musafir dalam satu perjalanan. Di tengah perjalanan ketemu satu kabilah, kampung, rumah. Ternyata di kampung itu ada orang gila. Ada orang gila dan orang kampung ini minta doa. Hai kamu yang pernah jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi, tolong doakan orang gila ini. Dia bingung karena dia tidak pernah diajarkan Nabi doa menghadapi orang gila. Saya pun seandainya diminta, Ustaz Somad tolong doakan ini. Yang tahu saya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ini menghadapi orang gila. Maka dia bacakan ayat Al-Quran sambil menahan air ludah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dia tahan sampai air ludahnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu dia ludah. Dan orang gila itu sembuh. Riwayat ini ada dalam buku 37 masalah populer, ditulis oleh Abdul Somad LCMA. Ketika membahas tentang apakah kalau perbuatan itu tidak dibuat Nabi, apakah bid'ah? Karena ada orang sekarang mendefinisikan kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Itu perbuatan tidak pernah dibuat Nabi. Nabi tidak pernah mengajarkan, ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kalau kamu ketemu orang gila, bacalah Al-Fatihah banyak-banyak sambil tahan air ludah. Setelah itu, puih. Tapi ternyata gilanya sembuh. Yang menyembuhkan itu siapa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Nanti kalau ketemu orang gila baca. Tapi kita biasanya ketemu orang gila ayatnya udah hilang duluan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata Abdullah bin Abbas, dibacakan ayat ke air, lalu ditiupkan ke air, maka dimudahkan Allah Subhanahu wa taala barokat bacaan Al-Qur'an. Tapi Abdullah bin Abbas tidak menyebutkan yang dibacakan itu surat apa, ayat apa, terserah. Maka datanglah seorang bapak-bapak, istrinya sedang hamil tua. Lalu kemudian dia tanya sama kiai, Pak Kiai, saya mau bacakan ayat, istri saya mau melahirkan. Baca aja. Ayatnya apa Pak Kiai? Baca aja. Tolong Pak Kiai, saya nggak tahu baca ayat yang mana. Kiai dapat ilham, baca surat ini. Surat apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncangkan. Wa akhrajatil ardu asqalaha.
Ketika bumi bergoncang, keluarlah isi-isinya. Betul, begitu digoncang, keluar isinya. Berkat kemuliaan Al-Quran ini. Ustaz Somad ini ngawur ini. Yang saya ceritakan ini ada dalam hadis. Yang saya ceritakan ini pendapat sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang saya ceritakan ini pengalaman para ulama, para kiai, para ustadz, tuan guru. Dan itu dibuktikan dalam Al-Quran nyata. Wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan Al-Quran itu sebagai apa? Ma huwa syifa. Apa arti syifa? Obat. Buka kamus bahasa Arab. Dawa, obat. Syifa, obat. Apa beda dawa dengan syifa? Dawa diminum belum tentu sembuh. Bisa sembuh, bisa tidak. Tapi kalau syifa diminum pasti sembuh. Maka Allah mengatakan ma huwa syifa. Quran itu adalah obat yang pasti sembuh. Yang enggak percaya enggak apa-apa. Neraka jahanam masih kosong. Zalikal kitabula raiba fih. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ramai kita malam ini. Siapa yang mulia? Laki-laki apa perempuan? Kata perempuan, kami yang mulia. Mana buktinya perempuan lebih mulia? Tempatnya diletakkan di depan pentas. Laki-laki di samping. Kata yang laki-laki, kami lebih mulia karena Nabi mulia. Kata yang perempuan, kami lebih mulia karena Nabi itu dikeluarkan dari rahim seorang perempuan. Tidak ada Nabi kalau tidak ada perempuan. Betul? Kata yang laki-laki, memang betul Nabi itu keluar dari rahim perempuan, tapi bapaknya Nabi tetap laki-laki. Ini kalau gini terus nggak selesai-selesai sampai subuh. Maka solusinya di mana? Di antara kita ini siapa yang paling mulia? Jawabannya tidak usah jauh-jauh, tertulis di dinding. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, yang paling baik di antara kalian, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Itu dia. Apa itu hidup? Ada jawabannya. Siapa yang paling mulia? Ada jawabannya. Dan mereka memang betul-betul mulia di dunia, di akhirat. Kenapa? Karena tertulis di bawah VIP, very important person. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di atas, di bawah, di samping, di dalam pondok ada terdapat anak-anak yang sedang belajar Al-Quran, dan mereka nanti akan menjadi pengajar Al-Quran. Mereka inilah orang-orang yang mulia. Ibu pun ikut mulia karena ibu pernah mengandung orang-orang yang mulia. Bangkit di akhirat, di atas kepalanya ada tajun mahkota, crown minan nur, dari cahaya. Yang lain kepalanya kosong, nggak ada apa-apa. Yang lain malah gundul kena rontok, kena penyakit tipus. Tapi ibu di atas kepalanya ada mahkota dari cahaya. Ya Allah, kenapa ini perempuan ada mahkota dari cahaya? Karena dia pernah mengandung anak-anak penghafal Quran. Amin. Jangan cuman amin doa, daftarkan anak Anda sebelum tanggal penutupan berikut ini. Sahabat saya jauh-jauh dari Riau naik pesawat 1 jam 40 menit untuk mengantarkan anak belajar sekolah di pesantren Al-Quraniyah. Bisa-bisanya bapak-bapak, ibu-ibu yang tinggal di sekitar sini tidak mengambil manfaat barokah dari Al-Quraniyah. Seperti pepatah mengatakan, ayam mati di lumbung padi.
padinya banyak, tapi ayam bisa mati kelaparan. Kenapa? Karena dia tidak mau memakai paruhnya untuk mencotok padi. Maka ada ungkapan, jangan sampai rezeki dipatok ayam. Dulu rezeki dipatok ayam, sekarang bukan cuma dipatok ayam, lain-lain pun ikut mematoknya juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk apa anak kami jadi penghafal Quran? Saya nggak mau anak saya penghafal Quran, Pak Ustaz. Paling-paling nanti jadi imam tarawih. Saya nggak mau anak saya penghafal Quran, Pak Ustaz. Paling-paling nanti jadi guru ngaji. Saya nggak mau anak saya penghafal Quran, Pak Ustaz. Ini kalau ada orang ngomong begini, ini otaknya sungsang. Perlu dibawa ke message, diluruskan isi kepalanya, karena dalam kepalanya itu hanya duit, dunia, duit, dunia. Sengaja Allah ciptakan lambung dengan otak jaraknya 3 jengkal. 1, 2, 3. Ini lambung, ini otak, supaya otakmu jangan cuman mikir lambung. Ada nggak makhluk yang otaknya dekat dengan lambung? Ada, udang. Maka disebut otaknya otak udang. Di situ otaknya, di situ perutnya, di situ taiknya, di situ lambungnya. Dunia kau kejar, akhirat tidak pernah mampir. Tapi kalau akhirat yang kau kejar, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Betul? Berapa banyak para penghafal Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dengan mata kepala saya sendiri melihat orang-orang yang mau menerima calon menantu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar emas seberat 1 kilogram. Begitu 2 hari kemudian datang debit kolektor, rupanya kredit. Habis kau cari dunia, tinggal. Tapi ada orang yang menerima Al-Quran. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Hari ini menjadi orang yang ternama, dimuliakan. Namanya siapa, Pak Ustadz? Nggak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Siapa yang memuliakan? Tu'izzu man tasya', Allah yang memuliakan. Dan kalau Allah mau menjatuhkan, menghinakan, wa tuzillu man tasya'. Ustadz Somad, saya nggak mau anak saya jadi ustadz, nanti kurus kayak Ustadz Somad. Anakmu hafal Quran bukan berarti selamanya semuanya. Lihat bakatnya kemana. Kira-kira anakmu ini hobinya kemana? Anak saya ini kemana-mana bawa martil, Pak Ustadz. Masukkan fakultas hukum. Nanti dia akan jadi hakim konstitusi. Setuju? Dia yang akan memutuskan perkara-perkara hukum hebat. S1, SH, S2, MH, S3, doktor. Dari mana? Leiden University, Belanda. Kepalanya Belanda, tapi dalam hatinya ada Quran 30 juz. Siap? Siapa bilang tidak bisa? Masukkan pesantren. Di pesantren hafal Quran, bahasa Arab mantap, bahasa Inggris oke. Pulang kampung, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you today? Apik tenan. Loh, katanya bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris oke, bahasa Arab mantap, Quran hafal, tapi tetap tidak meninggalkan bahasa daerah, hormat sama orang tua. Bukan berarti dia angkuh dan sombong. Anakmu ini hobinya apa? Dari kecil anak saya kemana-mana bawa jarum suntik, Pak Ustadz. Masukkan fakultas kedokteran. Berarti dia mau jadi dokter spesialis. 2 kemungkinan. Kalau ada anak bapak ibu suka bawa jarum suntik, 2 kemungkinan. Pertama jadi dokter, kedua jadi pecandu narkoba. Tergantung kemana kita mengarahkannya. Ustadz Somad, kalau ada anak Indonesia yang hafal Quran, bawa ke sini, nanti dia dapat beasiswa full free
Itu yang ngomong siapa? Pak Rektor di Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, UII. Saya waktu ceramah ke sana, hafal Quran, bawa ke sini, kami tes, dapat beasiswa. Berapa juz Pak? 30 juz. Kalau yang juz 30 enggak bisa. Nah, nanti anak-anak bapak ibu hafal Al-Quran masuk. Saya ceramah di Solo. Bagaimana? Universitas Negeri UNS. Pernah dengar UNS? Universitas Negeri 11 Maret. Kalau 11 September Twin Tower meledak. 11 Maret Super Semar, surat perintah 11 Maret, Universitas Negeri 11 Maret. Apa kata Bapak Dekan? Saya makan malam dengan Pak Dekan, Ustadz Somad. Universitas 11 Maret bukan sekolah Islam, bukan universitas Islam, tidak bawa-bawa nama Islam, tapi di sana ada 160 anak penghafal Quran diterima beasiswa full. Itulah jihadnya para rektor. Mudah-mudahan rektor-rektor se-Indonesia akan menerima anak-anak kita penghafal Quran. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa hawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bacaan sholat itu yang melarang orang untuk pakai sabu-sabu. Dari Al-Fatihah, dari Takbiratul Ihram, Iftitah, sampai salam. Kecuali kalau dia baca ayat Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Tapi bacaan takbir, bacaan iftitah, bacaan Al-Fatihah, tidak ada yang melarang orang untuk berzina. Kecuali kalau dia baca ayat Az-zaniyatu waz-zani fajhidu kulla wahidin minkum mi'ata jaldah. Lalu apa yang diperbaiki dalam bacaan sholat itu? Yang pertama diperbaiki dalam bacaan sholat, merasa diri besar, merasa diri hebat, merasa diri berkuasa, merasa diri paling kaya, merasa diri lebih senior, merasa diri lebih. Maka pertama kali masuk ke dalam sholat dia katakan Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang bisa kena penyakit power syndrome? Karena merasa diri besar, dihormati, dimuliakan, pintunya dibukakan, disambut dengan tala'al badru alaina, tangan dicium. Tapi begitu kekuasaan tidak lagi di tangan, akhirnya merasa ditinggal. Tapi kalau sholatnya benar, dia tidak pernah merasa kecil, karena dia memang tidak pernah besar. Yang besar hanya Allah. Dia katakan Allahu Akbar. Jadi sholat itu memperbaiki mental manusia. Banyak orang-orang yang sakit mental, merasa diri besar, padahal dia hanya terdiri dari darah, daging, tulang, bulu, kuku. Yang satu saat
Ketika belum lagi mati, baru hanya darah tidak normal naik ke otak, dia sudah kena stroke ringan. Kaki tidak bisa digerakkan, tangan tidak bisa dihayunkan, pandangan mulai kabur. Kenapa mata tidak bisa melihat dengan jelas? Karena darah membeku akibat gula, diabetes mellitus. Gula terlalu tinggi. Apa yang menyebabkan gula ini naik, kolesterol naik? Karena tidak dihormati orang, karena tidak dimuliakan orang, karena tidak dipuji orang, karena tidak disanjung orang. Penyakit psikologis. Salat memperbaiki mental. Allahu Akbar. Kalau hari ini aku dimuliakan orang, itu hanya jabatan 5 tahun. Itu hanya kekuasaan sebelum datang penguasa yang lain. Yang sebenar-benar besar hanyalah Allah. Makanya kalau kalimat itu masuk ke dalam lubuk hatinya, masuk ke dalam mindset pikirannya, dia tidak terlalu menghiraukan penghormatan. Dihormati atau tidak dihormati, sama saja. Maka ketika ada jabatan dengan tidak ada jabatan, sama. Ketika ada penghormatan atau tidak ada penghormatan, sama. Tidak gila hormat. Jangan heran, pengurus masjid tidak lagi mau datang ke masjid. Kenapa? Karena tidak terpilih ketika pemilihan ketua masjid. Padahal di tempat sholat, di tempat yang mestinya, bukan kantor, bukan perusahaan, di tempat yang orang melantunkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi orang tetap merasa diri besar. Sesungguhnya sama dengan orang yang tinggal di rumah sakit, tapi penuh dengan penyakit. Padahal di situ adalah tempat menyehatkan. Masjid, tempat menyehatkan mental manusia. La yadkhulul jannata, tidak masuk surga. Siapa? Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habbatin min khardalin min kibrin. Anda sombong sebesar biji sawi. Merasa diri lebih besar, merasa diri sudah penghuni surga. Padahal kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Allahu Akbar diulang 2 kali. Setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, dalam iftitah Allahu Akbar kabira. Kenapa orang dipuji? Karena dia sudah besar dengan hartanya, besar dengan jabatannya, besar dengan popularitasnya, besar dengan ilmunya, besar dengan sukunya, besar dengan bangsanya. Lalu dia akan dipuji-puji dengan nama yang panjang, dengan titel, dengan penghormatan. Maka dalam sholat orang-orang begini disehatkan, disembuhkan dari penyakit jiwanya. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Di dalam iftitah diulang sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bangkit dari ruku' i'tidal diulang sekali lagi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Yang layak punya pujian hanya Engkau. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian hanya milik Allah. Kalau masih ada orang yang gila pujian, gila sanjungan, minta buatkan pantun-pantun pujian, minta buatkan kata sambutan-sambutan yang melambung tinggi, padahal sholatnya rajin. Sama dengan orang yang rajin olahraga, makan buah, 4 sehat, 5 sempurna. Tapi ternyata tetap juga melanggar pantangan-pantangan. Tidak ada efeknya. Tidak berefek sama sekali. Pujian-pujian ini akan menjerumuskan ke dalam kealpaan, kelalaian, kekhilafan dan kesilafan. Maka serahkan semuanya kepada Allah. Walhamdulillahi katsira. Kalau hari ini kita dipuji orang, bukan karena kita hebat, tapi karena Allah masih tutupi aib kita. Kalau hari ini kita disanjung orang, bukan karena kita mulia, tapi karena Allah masih belum menyingkapkan segala dosa-dosa kekeliruan kita. Makanya kita minta kepada Allah, Rabbil firli, tutupi silap salah. Wa kaffir anni, tutupi segala kesilapan. Pujian menjerumuskan orang. Pujian hanya milik Allah. Kenapa orang ingin dipuji dan kenapa dia merasa dirinya besar?
Karena dia merasa dirinya suci. Merasa diri tidak ada dosa, tidak ada salah. Dalam sholat orang-orang yang bermental manusia merasa suci ini disehatkan. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang suci hanya Allah. Yang bersih hanya Allah. Dari fisik kita sudah kotor. Rambut, kulit kepala kotor dengan ketombe. Semua badan ini ada taiknya. Tai hidung, tai telinga. Semua ada kotorannya. Tanaman yang sekian lama ditanam di tengah hutan, ketika dibakar harumnya semerbak, sudah gaharu cendana pula. Pohon cendana, pohon gaharu, parfum termahal di tanah Arab, justru datang dari negeri kita. Mereka sangat suka harum-haruman. Pohon kayu pun harum. Ada parfum yang bernama misk, yang diambil dari salah satu dari tubuh hewan kijang. Ada yang diambil parfum dari binatang laut, dari perut ikan paus yang bernama ambar. Binatang, hewan, di air, di laut, tanaman di hutan, bisa diolah menjadi parfum wangian harum semerbak bunga mawar harum kasturi. Tapi manusia, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, semuanya busuk. Dan semuanya akan membusuk ketika jantung tidak lagi bisa menghembuskan darah ke seluruh tubuh. Karena cuaca yang ekstrim sangat dingin. Maka ujung-ujung jari pendaki bukit di Himalaya akan membusuk. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang sedang kena penyakit diabetes. Yang terluka akan membusuk. Aslinya memang busuk. Diciptakan dari tanah yang hitam, yang bau. Manusia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, maka manusia yang sakit jiwa merasa dirinya suci disehatkan dengan sholat. Wa subhanallahi bukratan wa asila. 3 di awal penyakit ekstrim manusia. Merasa diri besar. Allahu akbar kabira. Dipuji-puji. Walhamdulillahi katsira. Merasa diri suci. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Ketika sahabat Nabi membaca doain. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat Nabi bertanya. Manil qail. Siapa yang membaca doa tadi? Laki-laki ini gentleman, dia mengaku. Saya yang baca doa itu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirun. Aku melihat sekian puluh malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Padahal doa itu hanyalah doa memuji Allah. Tapi pukulannya, kalau Allah maha besar, kenapa engkau masih membesarkan diri? Kalau pujian hanya milik Allah, kenapa masih gila dipuji? Kalau yang suci hanya Allah, kenapa masih merasa diri suci? Sesungguhnya, diam-diam kita sudah mempersekutukan Allah. Abu Lahab, Abu Jahal mempersekutukan Allah dengan Lata, dengan Uzza, dengan berhala. Kita mempersekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Kita katakan ada yang sama besarnya dengan Allah. Siapa? Aku, saya. Kita katakan ada yang juga layak dipuji seperti Allah. Siapa? Saya. Kita katakan ada yang suci sama seperti Allah. Siapa? Saya. Kita hanya tidak mengaku Allah. Fir'aun lebih jujur. Fir'aun dengan lantang berkata, Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu. Fir'aun lebih jantan. Fir'aun lebih berani untuk berkata, aku besar, aku suci, aku raja. Tapi ada orang-orang yang berbahasa basi. Di mulutnya dia katakan Allahu Akbar. Tapi diam-diam dirinya merasa lebih besar. Orang yang terlalu lama tinggal di rumah megah dan mewah. Sampai lupa bagaimana menginjakkan tanah. Orang yang terlalu kaya. Sampai lupa bagaimana rasanya susah. Itulah kenapa kita disuruh berpuasa. Supaya tahu lapar, dahaga, harus khusus melilit
Kita disuruh mengusap kepala anak yatim supaya kita merasakan susahnya mereka. Datang seorang yang mengaku hatinya keras. Apa obatnya ya Rasulullah? Kata Nabi, at'imil masakil, kasih makan orang miskin, wamsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Mengundang anak yatim, memberi makan fakir miskin, menyapu kepala yatim piatu. Itu untuk menyehatkan diri kita. Aneh manusia. Justru sengaja mengundang anak yatim dan fakir miskin untuk menunjukkan dirinya kaya. Untuk menunjukkan punya jabatan yang hebat. Apa yang sedang terjadi pada manusia? Masjid, tempat menempelkan kening ke lantai, menunjukkan bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Justru kita sedang menunjukkan, akulah yang paling hebat, yang paling berkuasa. Sengaja tempat-tempat dikosongkan untuk pejabat-pejabat dan orang-orang kaya. Di dalam masjid. Kalau di stadion, di kantor, di tanah lapang, masih masuk akal. Walaupun tidak tepat. Tapi di dalam masjid, di rumah Allah, masih lagi orang gila dengan kebesaran. Gila dengan puja-pujian. Dan gila dengan penghormatan. Di tempat Allah dimuliakan, Allahu Akbar. Di tempat Allah dibesarkan. Di tempat Allah dipuji. Sami Allahu liman hamidah. Masih ada yang menitipkan pujian untuk dirinya sendiri. Oh, betapa manusia terjebak dalam rutinitas. Bacaan solat bukan bim salabim abrakadabra. Bacaan solat dipahami, direnungkan. Sampai selesai solat pun kita masih diingatkan. La ilaha illallah. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada. Kau sesungguhnya tidak ada. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada jabatan, tidak ada kekuasaan. La ilaha illallah. Hanya Allah saja. Wahdah. La syarikalah. Tiada sekutu baginya. Jangan kau sekutukan Allah. Jangan kau katakan kau besar sama dengan Allah. Jangan kau katakan kau suci sama dengan Allah. Jangan kau gila dengan pujian kau sama dengan Allah. Lahul mulku. Yang punya kekuasaan hanya Allah. Yang punya kerajaan hanya Allah. Walahul hamdu. Yang layak dipuja-puji hanya Allah. Yuhyi. Dia menghidupkan. Wa yumid. Dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Orang yang berzina tahu dia zina itu salah. Orang yang mencuri tahu bahwa mencuri itu salah. Bahkan orang yang LGBT sekalipun dia tahu bahwa perbuatannya itu salah. Tapi orang yang merasa dirinya besar padahal dia rajin beribadah. Summun, bukmun, umyun, peka, tuli, bisu, buta, la ya'qilun. Mereka tidak lagi menggunakan akal pikirannya. Berbahagialah masih ada seorang laki-laki yang tidak sakit, tidak musafir. Datang ke masjid menghilangkan atributnya. Dia tidak lagi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, polisi, tentara. Dia lepaskan semuanya. Aku hamba Allah. Dia katakan serahkan semuanya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dia tempelkan keningnya ke lantai. Dia lepaskan semua beban yang ada di otak kepalanya. Dia katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di akhir solat dia serahkan lagi kepada Allah. At-tahiyyatul segala penghormatan. Mubarakatul segala kelebihan-kelebihan. Salawatul segala doa-doa. Thayyibatul segala yang suci-suci. Lillah. Semuanya punya engkau. Aku tidak punya apa-apa ya. Beruntunglah. Masih ada orang yang masih memahami bacaan solat. Sehingga solat menyehatkan otaknya, menyehatkan psikologisnya, menyehatkan mentalnya. Sehingga dia keluar dari masjid. Dia merasa dia sebagai hamba Allah. Dia bukan hamba jabatan. Dia bukan hamba pujian. Dia tidak perlu menjaga dirinya dari pandangan manusia. Selama aku baik di hadapan Allah. Hidupnya tidak lelah. Hidupnya tidak sandiwara. Hidupnya tidak pencitraan. Tidak ada yang perlu dijaga. Yang perlu dijaga hanyalah kedudukan kita di hadapan Allah. Kurang lelah apalagi Fir'aun menjaga dirinya.
kurang capek apalagi Namrus menjaga kehormatannya. Pada akhirnya Abu Lahab pun juga mati dalam keadaan terhina. Dimakan belatung, dimakan cacing tanah. Itulah hakikat hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawata. Innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وسلم وجعلك ما تفضل وبارك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربك ربك بارك فتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم انصر من نصر الدين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن أظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي تعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan hidayah Islam yang dipercayakannya kepada kita semua. Semoga sampai akhir hayat hidayah dan nikmat iman ini tetap dapat kita pertahankan dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mukmin haqqan hendaknya. Amin. Salawat dan salam kita untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Masyiral muslimin
wal muslimat sekalian hamba-hamba Allah yang semoga senantiasa dalam rahmat Allah. Kajian kita pada siang hari ini tentang tema yang agak jarang disentuh oleh kalangan dai dan para ulama, menyingkap tentang rahasia alam gaib. Dalam hal ini kita fokus kepada malaikat dan jin. Maka kita memulai dengan alam gaib yang paling rendah, yaitu alam gaib dari bangsa jin. Ma'asyiral muslimin, seperti yang ada dalam slide kita, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang alam gaib ini dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-22. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu 'alimul ghaib wasyahadah. 'Alimul ghaib wasyahadah, yang mengetahui segala apapun yang gaib dan segala apa yang tampak. Dalam hal ini ibarat Allah yang kami muliakan, yang gaib adalah segala sesuatu yang oleh panca indera makhluk hidup, oleh manusia tidak dapat dijangkau, sementara dia ada. Maka ini adalah perkara yang gaib. Ibarat Allah yang kami muliakan, Allah memerintahkan kita untuk wajib mengimani yang gaib ini. Hal ini Allah sebutkan juga di dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mereka beriman dengan hal-hal yang gaib. Taib. Perkara gaib yang ingin kita perbincangkan sekarang yaitu yang berkaitan dengan jin terlebih dahulu. Tentu saja setelah itu kita akan mengkomparasikannya atau memperbandingkannya dengan malaikat. Apa sih pentingnya untuk kita mengetahui hal ini? Urgennya apa? Kemudian dalam keseharian kita singgungannya di mana? Masya Allah, kaum muslimin yang kami muliakan. Untuk kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada kita di dalam ayat yang sangat banyak dalam Al-Qur'an seperti firman Allah, "Innama dzalikumus syaitan aduwwun lakum fattakhiduhu aduwwa." Allah mengatakan kamu punya musuh, dan musuh itu teramat sangat nyata. Walaupun dia tidak nyata secara fisik karena tidak dapat dilihat oleh kedua mata kita, tidak dapat didengar oleh kedua telinga kita, tidak dapat diraba dan disentuh oleh tangan kita, tetapi mereka sangat nyata kebencian dan bahaya mereka buat kita. Namanya musuh, mereka tidak akan pernah membiarkan kita dalam keadaan senang. Hidup ini akan dibuatnya susah. Walaupun kita sudah kafir kepada Allah. Apakah kita fikir musuh sejati kita itu yakni syaitan dari bangsa jin akan diam dan berpangku tangan? Ah, ini udah pasti masuk neraka, nggak usah diganggu lagi. Enggak. Walaupun dia sudah kafir, tetap saja yang namanya manusia dibenci oleh syaitan jin. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sebelum yang bersangkutan dapat digiring dan masuk ke dalam neraka, selama hidup di dunia, secara fisik pun yang bersangkutan akan tetap disakiti oleh setan jin ini. Dalam hal ini ibarat Allah yang kami muliakan, fenomena bukti adanya keberadaan jin dan setan itu, dan kita lihat interaksi mereka yang zalim pada manusia. Yang pertama, kasus adanya beberapa kesurupan pada sebahagian manusia tertentu. Sebagaimana juga terjadi mediasi di mana terjadi pembicaraan antara orang yang meruqyah orang yang sedang kesurupan dengan jin dan syaitan melalui tubuh orang yang disusupinya ini. Kemudian proses keluarnya jin atau syaitan dari tubuh ini menandakan ada. Seperti Rasulullah SAW pernah memukul dada salah seorang sahabat yang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, salat saya kenapa sering lupa rakaat, lupa bacaan." Maka Nabi SAW mengatakan, "Mendekatlah." Ketika sahabat ini mendekat, Nabi langsung menepuk dadanya dengan keras. Dan apa kata Rasulullah? "Ukhruj ya aduwallah." Ukhruj ya aduwallah. Keluarlah kamu wahai musuh Allah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW perintahkan, keluarlah kamu wahai musuh Allah. Jelas ini yang disuruh keluar adalah jin dan syaitan. Ibarat Allah, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, sesungguhnya
Rasulullah bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, sesungguhnya setiap manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. Seluruh manusia, mau dia dari keturunan orang Yahudi, mau dari keturunan orang Nasrani, atau dari orang yang tanpa agama sekalipun, mereka terlahir dalam keadaan fitrah, lurus, tidak menyimpang, dan tidak ada yang tidak normal, semuanya standar. Fajtalatsuhumus syayatin, lalu syaitan-syaitan dari bangsa jin lah yang menjadikan mereka itu menyimpang dari fitrah mereka. Coba lihat sekarang, maraknya perilaku zina. Bahkan bukan hanya dilakoni dan digeluti oleh orang dewasa saja. Anak-anak kecil pun sudah mulai melakoni adegan-adegan zina seperti layaknya suami istri. La haula wala quwata illa billah. Ini tidak normal. Tapi itu terwujud sekarang ini. Kaum homoseksual, kaum lesbian atau LGBT, seluruh mereka ini tidak normal. Kita dapat buktikan orang-orang yang dalam hidupnya tidak normal, mereka pasti sudah diganggu oleh musuh sejati manusia, yaitu syaitan dari bangsa jin atau jin pendurhaka, jin marid. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, saya pernah suatu ketika di depan Ka'bah 2 tahun yang lalu, bulan Ramadan, 10 hari terakhir. Ada seorang tua yang usianya sudah 93 tahun dari Pakistan, dari Islamabad. Orang tua ini sudah 11 kali dioperasi di berbagai tempat yang berbeda di tubuhnya. Dan dia sudah sangat lemah berjalan, sementara dia umroh sendirian. Saya kasihan melihatnya. Kedua lututnya sulit untuk dibawa melangkah, membawa badannya kemana-mana. Karena dia dekat dengan saya, tiap hari saya bacakan ayat-ayat Allah kepada kedua lututnya. Semoga Allah tidak menjadikan ini ria dan ujub, karena saya menceritakan apa yang saya lakukan pada orang tua ini berdampak positif kepada beliau. Di mana saya teringat 3 hari terakhir menjelang saya berpisah dengan bapak ini, dia sudah sesekali sudah mulai meninggalkan tongkat dan berjalan tanpa tongkat. Padahal sebelumnya dia tidak pernah melepaskan tongkat itu. Inilah dia dampak positif daripada Al-Quran yang diruqyahkan kepada orang. Sesakit apapun orang itu, insya Allah Allah menjamin Al-Quran adalah syifa. Apa yang saya kerjakan ini, beberapa orang yang iktikaf bareng dengan kami memperhatikan. Lalu ada yang mulai konsultasi dengan saya tentang masalah ruqyah, tentang masalah penyakit dan segala macamnya. Saya sampaikan kepada mereka. Apabila Bapak Ibu ingin melihat beberapa pembelajaran daripada kami tentang masalah ruqyah dan Al-Quran adalah syifa dan sebagainya, silakan rujuk di YouTube, di mana ada kajian-kajian kita khusus tentang masalah bagaimana sembuh dengan Al-Quran. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, akhirnya ada seorang lelaki dalam usia 28 tahun. Lelaki ini tinggi, gagah, orang Mesir. Dan dia dekat kepada saya, lalu berkata, mula-mula dia panggil saya Sayyid, ya Sayyidi. Apa yang kau lakukan pada bapak itu? Saya katakan, saya meruqyahnya dengan ayat Allah dan dengan doa-doa Nabi. Lalu beliau berkata, apakah ruqyah ini bisa menghilangkan sebuah kecanduan yang saya sudah benci? Apa kecanduan kamu? Saya tanya. Saya sangat candu dengan rokok. Dan saya benci dengan rokok. Tapi saya tidak bisa melepaskannya. Dia mengatakan, saya datang dari Mesir kemari untuk mengumpulkan uang. Saya mau menikah. Mungkin Tuhan tidak percaya kalau di Mesir itu biaya nikah sangatlah mahal. Maharnya tinggi. Dia nggak tahu kalau saya juga dari alumni Mesir, Al-Azhar. Lalu saya katakan kepadanya, terus gimana? Saya datang kemari untuk cari uang. Niat saya mengumpulkan mahar dan saya ingin menikah. Tetapi bagaimana uang akan terkumpul? Hari demi hari seluruh uang gaji saya habis oleh rokok. Saya baru bisa berhenti merokok hanya ketika sedang tidur, ketika sedang sholat, ya. Bahkan makan pun rela saya telantarkan demi mempertahankan agar tetap saya bisa merokok. Jadi kayaknya nyambung aja terus rokoknya itu. Lalu dia berkata, demi Allah, saya sudah tidak sanggup lagi seperti ini berlama-lama. Saya tahu rokok ini tidak baik, tetapi saya tidak mampu meninggalkannya. Saya sudah mencoba berulang, mencoba dan terus mencoba dan gagal lagi. Saya katakan, apakah ini asli dan murni dari lubuk hati Anda yang paling dalam? Beliau mengatakan, wallah, iya demi Allah, katanya.
Kalau begitu kata saya, sini. Duduk tepat di hadapan saya. Saya pakai kursi lipat ya. Di Tanah Haram itu kan banyak kursi-kursi lipat yang diwakafkan untuk duduk. Ya, saya duduk di atas kursi lipat itu. Saya persilahkan anak muda ini untuk duduk tepat di hadapan saya dan sama-sama kami menghadap ke arah kiblat. Ka'bah jaraknya kurang lebih 75 meter dari kami. Saya letakkan telapak tangan kanan saya di dadanya, kemudian telapak tangan kiri di ubun-ubun kepalanya, lalu mulut saya dekatkan ke telinganya, yang sebelah kanan saya mulai membacakan ayat-ayat Allah SWT. Di tengah-tengah itu saya katakan dengan beberapa kalimat dengan bahasa Arab tentunya, wahai musuh Allah, kamu yang bersarang dalam tubuh pemuda ini, saya perintahkan kamu dengan nama Allah keluar. Pemuda ini tidak suka dengan kamu dan juga tidak menginginkan kamu lagi. Maka dengan ayat-ayat Allah, saya perintahkan kamu keluar dari tubuh lelaki ini. Suara saya pelankan agar tidak mengganggu orang-orang yang sedang tidur siang. Jadi ini kira-kira jam 2, jam setengah 3 ya. Ruqyah ini berlangsung tidak lama. Kalau saya tidak khilaf, paling-paling hanya 25 sampai 30 menit. Tidak lama. Penghujung ruqyah, telapak tangan saya yang ada di dadanya ini saya gedorkan di dadanya. Sambil sesekali saya katakan, ukhruj ya adu Allah. Ukhruj ya adu Allah. Karena saya yakin, pemuda ini mencintai rokok di mana asap dimasukkannya ke dalam mulutnya, sementara dia benci dengan rokok, tetapi dia tidak mampu meninggalkan rokok, semacam ada dorongan yang begitu kuat untuk tetap merokok. Nah, saya yakin ini bukan dia lagi. Yang mencintai rokok itu bukan lagi si pemuda, tetapi sudah ada makhluk lain yang menjadikan dia ketergantungan dengan rokok. Setelah saya gedor beberapa kali, dia pun terbatuk-batuk ringan, batuk-batuk ringan. Setelah itu selesai, ditutup dengan salawat. Kemudian kami bubar. Waktu asar masuk, maghrib pun masuk. Dia tidak ada nampak. Biasanya nampak, sekarang tidak nampak. Waktu isya, dia juga masih nggak ada. Ya gimana mau ada, asal orang udah keluar saja menjelang asar, atau apalagi setelah asar nggak akan mungkin bisa masuk lagi ke Masjidil Haram. 10 terakhir apalagi orang berebut-rebutan untuk dapat masuk ke dalam masjid. Intinya selepas sholat tarawih pukul 12, pemuda itu datang dan mendadak saja saya dipeluknya kuat-kuat dan dia tidak mau melepaskan. Sambil berkata, syukran ya Syekh, jazakallah khair, jazakallah khair. Orang sana kalau jazakallah itu jim itu G ya. Jazakallah khair, jazakallah khair. Dari Sayyid saya dipanggilnya Syekh, ya. Saya katakan, ada apa dengan engkau? Dia berkata, demi Allah katanya, saya berbuka tadi aneh. Apanya yang aneh? Saya katakan, biasanya saya berbuka langsung dengan rokok, ya. Dan saya tidak akan melepaskan rokok ini kecuali apabila saya sudah sholat. Jadi tadi katanya tidak terfikirkan sedikit pun oleh saya tentang rokok. Saya berbuka seperti layaknya orang lain berbuka dengan kurma, dengan susu dan lain-lainnya. Yang kedua katanya, waktu maghrib ke isya, teman-teman saya mendekat sambil merokok. Dan saya merasa busuk dan jijik dengan bau asap rokok itu. Saya suruh mereka mendekat, menjauh dari saya. Padahal katanya sebelumnya, saya teringat dengan rokok dan sangat kuat ingin merokok, serta bau asap rokok itu sangatlah enak bagi saya. Ini saya menjadi benci dan saya menjauhkan diri dan saya suruh mereka juga menjauh dari saya. Selepas isya, yang aneh juga katanya, ada teman saya menyodorkan rokok kepada saya. Saya merasa jijik dengan rokok itu. Ini subhanallah. Nah ini kaum muslimin, adanya sesuatu yang menyimpang daripada normalnya manusia. Coba rokok itu pada hakikatnya normal nggak? Asap rokok yang begitu pahit dan nggak jelas rasanya, mengganggu di lidah, di bibir segala macamnya. Apabila kita orang normal mencoba mencicipi, luar biasa tidak enak. Tetapi kok ada orang menjadi kecanduan begitu? Bukan dia lagi. Bukankah kita tahu salah satu di antara energi daripada jin dan syaitan adalah asap. Sementara rokok itu adalah menghisap asap. Makanya dikatakan smoke. Ibarat Allah yang kami muliakan, akhirnya orang ini subhanallah, sebatas kami bersamanya, dia membenci rokok. Saya tak tahu perkembangannya bagaimana. Ini menandakan apa? Ketika diusir ukhruj ya adu Allah, persis seperti Rasulullah SAW mengusir jin atau syaitan yang mengganggu sahabatnya sehingga tidak susah untuk mendapatkan khusyuk dalam solat. Selalu pecah dan buyar konsentrasinya, teringat yang macam-macam dalam solat. Bahkan banyak lupa-lupa dalam rakaat dan segala macamnya.
Ketika dipukul dadanya oleh Nabi, ukhruj ya aduwallah, ini menandakan syaitan itu ada dalam tubuh manusia. Dan memanglah kata Rasulullah SAW, sesungguhnya inna syaitan yajri fi ibni adam majrad dam fadayyiquhu bis-shaum. Sesungguhnya syaitan itu di dalam tubuh manusia adanya di dalam aliran darah, kata Rasul. Dan dia berpindah-pindah dari bagian tubuh manapun dengan sesuai dengan peraliran darah. Fadayyiquhu bis-shaum. Maka persempitlah para setan-setan itu mengalir di darah kamu dengan saum, dengan puasa. Ibarat Allah yang kami muliakan. Sekarang pembahasan kita, siapakah sebenarnya jin ini? Ingat ya, makhluk berakal yang Allah ciptakan itu cuma 3. Malaikat, manusia, dan jin. Enggak ada yang lain. Ustaz, bagaimana dengan setan? Bagaimana dengan iblis? Saya akan jelaskan perbedaan antara setan dengan iblis ini. Kaum muslimin yang kami muliakan. Secara sederhananya, iblis adalah seperti firman Allah, kana minal jin. Iblis itu adalah satu bahagian daripada bangsa jin. Syaitan adalah seluruh jin-jin yang kafir kepada Allah. Jin-jin yang tidak mau masuk ke dalam agama Allah. Kemudian mereka bergabung dengan bala tentara, menjadi bala tentara iblis. Bergabung dengan kerajaan iblis, maka dialah yang disebut dengan setan. Agar dapat dibedakan, seluruh bangsa gaib selain malaikat hanyalah jin. Hanyalah jin. Ibarat Allah yang kami muliakan, iblis hanya satu orang, dan inilah yang disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau. Namanya Azazil oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya saat menguraikan tentang siapa sesungguhnya iblis. Dia adalah Azazil, bangsa jin yang paling soleh, paling taat, dinaikkan derajatnya oleh Allah setingkat dan selevel dengan para malaikat. Lalu ketika Allah menghabisi seluruh jin-jin yang ada di muka bumi, maka iblis ini menghasung para malaikat agar Allah tidak usah lagi melanjutkan penciptaan makhluk baru di muka bumi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkata, saya punya rencana dengan ilmu saya yang kalian tidak tahu. Setelah Adam diciptakan, diberi bekal ilmu yang Masya Allah. Nah firman Allah, orang yang macam ini, orang yang berilmu macam ini tidak akan melakukan kerusakan seperti bangsa jin melakukan sebelumnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh malaikat termasuk Azazil agar sujud kepada Adam. Namun seluruh malaikat sujud kecuali Azazil. Dia enggan. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Seluruh malaikat sujud illa iblis, yang tidak mau adalah iblis. Iblis ini di ayat yang lain Allah mengatakan wa kana minal jin. Iblis itu termasuk dari bangsa jin. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, jin pada masa dulu sebelum Adam diciptakan persis seperti kita, maksudnya berjasad kasar, punya panca indera yang kasar, ya, belum lagi digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu-satunya jin yang tidak membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah Azazil yang dinaikkan ke langit. Setelah iblis, seluruh setan-setan, seluruh jin-jin yang ada di muka bumi dihabisi, iblis Azazil tidak mau sujud bersama dengan para malaikat kepada Adam. Allah berikan nama baru kepada si Azazil, namanya adalah iblis. Lalu Allah usir iblis. Ukhruj minha, keluar kamu dari surgaku ini. Tidak pantas bagi hambaku yang ada tinggal dalam surga sementara dalam hatinya ada rasa sombong. Setelah iblis keluar, dia mendendam, lalu berdoa kepada Allah. Dia berdoa dan Allah kabulkan doanya. Doa iblis adalah, ya Allah, panjangkan umur hamba sampai hari kiamat. Allah kabulkan. Doa iblis yang kedua, ya Allah, izinkanlah hamba dan bangsa hamba dapat melihat manusia sementara mereka tidak dapat melihat bangsa kami. Allah pun mengabulkan. Iblis minta yang ketiga, izinkan hamba memperbanyak calon penghuni neraka dari kalangan anak cucu Adam, ya Rabbal Alamin. Allah pun membenarkan dan mengizinkan, mengabulkan doa iblis ini. Masya Allah. Iblis dia kalau perlu apa-apa, dia mintanya sama Allah. Lah kalau orang sekarang sempat perlu apa-apa enggak ke Allah, dia minta, kalah iblis sama dia tuh. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini yang iblis.
Syaitan siapa lagi? Syaitan adalah seluruh makhluk yang menyesatkan hamba-hamba Allah dari jalan Allah. Ini syaitan. Dan syaitan itu terbagi dua. Silakan perhatikan kepada whiteboard. Apa ini tidak boleh bisa ditayangkan ke whiteboard. Perhatikan kepada whiteboard. Halo. Syaitan itu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Syayatinal ins. Ini syayatin. Al-ins dulu. Syaitan dari bangsa manusia. Wal jin. Syaitan dari bangsa jin. Ya. Syayatin al-insi wal jinni. Ini adalah dari bangsa manusia dan ini dari bangsa jin. Nah, kaum muslimin, syaitan itu syaitan jamak daripada syaitan. Syayatin jamak daripada syaitan. Oh. Enggak ada, pena hitamnya enggak ada. Oke, syayatin adalah setan-setan jamak daripada syaitan. Insi manusia, jin adalah dari bangsa jin. Manakah dari dua setan ini yang paling berbahaya? Kalau menurut firman Allah di surat Al-An'am ini, dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga mengatakan syaitan dari bangsa jin hanya mampu nyakitin dan ngancam, sementara setan dari bangsa manusia hanya mampu sampai ke tingkat merealisasikan ancamannya, bahkan sampai ke tingkat membunuh dan sebagainya. Baik, kita fokus pada bangsa jin. Jadi syaitan adalah seluruh makhluk Allah yang menyesatkan hamba-hamba Allah dari jalan Allah. Setan manusia bisa jadi dia adalah orang yang ngaku kiai, Pak Ustadz. Bisa jadi dia adalah bos, penguasa. Bisa jadi dia adalah suami, istri. Bisa juga dia berbentuk seperti orang-orang para pemikir cendekiawan dan lain-lainnya. Kaum muslimin, syaitan dari bangsa manusia dan syaitan dari bangsa jin. Nah, ini sudah jelas. Seluruh makhluk jin yang kafir kepada Allah lalu bergabung dengan kerajaan iblis di tengah laut. Kemudian mereka berbaiat kepada iblis untuk menyesatkan anak cucu Adam sebanyak-banyaknya agar menjadi ahli neraka, maka ini disebut dengan setan jin. Oke, kaum muslimin, kita sedang berbicara tentang jin. Kita tidak sedang berbicara tentang setan manusia. Kita sedang berbicara tentang jin. Kata jin ini di dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang tersembunyi. Makanya janin itu kan dari bahasa janana. Jin juga daripada jinnun, dari jim nun nun, ya. Sesuatu yang tersembunyi. Jannah yang diartikan dengan surga, saking lebat dan tebalnya pohon-pohonan yang ada, daun-daunan yang ada dalam surga, makanya surga itu disebut dengan jannah. Janin itu adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam perut berlapis-lapis, ya, makanya disebut dengan janin, saking tersembunyinya. Jin sangat tersembunyi dari panca indera makhluk manusia yang bertubuh berwujud kasar ini. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka terhalang dari dapat dijangkau oleh panca indera kita, bangsa jin ini. Tapi mungkinkah jin ini menampakkan diri, atau mungkinkah kita melihat bangsa jin? Jawabannya, sepakat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tentang masalah jin. Saya rekomendasikan, tolong cari di toko-toko buku tentang buku yang ini. Buku rujukan utama di Timur Tengah seputar jin. Judulnya adalah Ruqyah, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Ini insyaAllah ta'ala buku yang syarat dan padat informasi berkaitan dengan alam gaib, yakni bangsa jin.
Silakan kaum muslimin, jin itu dapat memindahkan dirinya ke alam manusia sehingga dapat dilihat oleh manusia. Ya, Allah izinkan. Tapi mereka Allah takdirkan hanya dalam beberapa bentuk. Ada yang berbentuk ular, ada yang berbentuk anjing, ada yang berbentuk kucing, ya. Binatang-binatang tertentu yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada nampak ular di tempat yang enggak normal, di rumah kita, rumah bersih. Bisa jadi lantai 2 atau lantai 3. Di dalam rumah ketemu oleh kita ular melingkar berwarna hitam. Kan enggak normal. Maka jangan langsung dibunuh tuh ular. Kata Rasulullah SAW, perintahkan dia keluar. Sebutkan nama Allah, ingatkan perjanjiannya dengan Nabi Sulaiman, suruh dia keluar. Kalau itu jin, dia keluar. Dari lubang mana dia keluar? Kadang-kadang aneh Pak, dia masuk ke arah dapur, tahu-tahu kita lihat lagi ke dapur, dia sudah nggak ada. Begitu cepatnya dia hilang. Kadang-kadang di atas dipan, tempat tidur. Nah, pernah sahabat, saat dia pulang dari perang, ditemukannya ada seekor istrinya berdiri di depan pintu, dan ini perangai kaum pelacur ya. Dilihatnya istrinya berdiri di depan pintu. Hei, begini kelakuanmu ya. Suami kau tak ada, kau sudah berdiri di depan pintu. Ya, kalau bahasa orang-orang zaman jahiliyah dulu Pak, itu adalah isyarat wanita mempersilahkan kaum lelaki yang berselera, ya, para hidung belang untuk masuk ke rumahnya, dia siap melayani. Bahasanya begitu. Dan suaminya ini marah. Apa kata istrinya pada suami? Wahai suamiku, jangan engkau marah. Di dalam bilik kita, di kamar kita, ada ular. Aku takut memasukinya. Maka sang suami ini menghunus pedang dan melihat memang ada ular di atas tempat tidur. Langsung ditebasnya. Sebaik ular itu ditebasnya, maka dia pun tak lama setelah itu, bahkan kata dalam riwayat hadis ini tidak diketahui mana duluan yang meninggal. Apakah yang menebas atau yang ditebas? Dua-duanya meninggal. Dilaporkan oleh para sahabat kepada Nabi SAW tentang kejadian ini. Apa kata Rasulullah? Kalau ada ular dalam rumah, jangan main bunuh saja. Kadang-kadang itu adalah bangsa jin. Baiknya instruksikan agar dia keluar dulu. Yang kita diperintahkan main bunuh itu adalah kalajengking. Itu ya, nggak ada cerita, keluarlah kamu, itu nggak ada cerita. Nampak kalajengking di rumah, bunuh langsung. Lipan, kelabang, bunuh langsung. Tikus umpamanya kan. Nah, kaum muslimin dan jin juga bisa menyerupai berbentuk tikus. Instruksikan saja, keluar kalian dari rumah kami. Insya Allah mereka akan keluar. Baik, kita kembali. Ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi mereka bisa nggak menjelma wujud ke dalam alam kita? Bisa. Biasanya jin-jin dan syaitan yang menjelma masuk ke alam kita menjadi anjing yang berwarna hitam. Nabi mensyaratkan anjingnya berwarna hitam, murni hitamnya. Atau menjadi ular yang hitamnya bening, hitamnya pekat, hitamnya keseluruhan, titik putih di antara kedua matanya. Itu menandakan dia adalah jin. Kucing, ya, benda-benda seperti ini, makhluk-makhluk seperti ini. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Ini di dalam kitab Wiqayatul Insan, ya, pemeliharaan untuk manusia oleh Syekh Uain Abdul Salam Bali, dijelaskan biasanya jin yang menjelma menjadi makhluk binatang tertentu masuk ke alam manusia ini adalah jin rendahan yang terusir dari kaumnya di alam jin. Ya. Ini adalah jin-jin rendahan yang terusir dari bangsanya di kalangan bangsa jin. Lalu dia masuk ke alam manusia, dan jin yang sudah mampu masuk ke alam manusia adalah jin-jin yang sudah mempunyai kemampuan dan umur yang sangat lebih. Kaum muslimin yang kami muliakan. Tapi kalau ada manusia bisa melihat jin, sementara Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan innahu yarakum huwa wa qabiluh min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan-syaitan, ya, dari bangsa jin itu sanggup melihat kalian dari arah di mana kalian tidak akan sanggup melihat mereka. Pertanyaan, mungkinkah manusia melihat jin sementara orang lain tidak melihat?
Pokoknya kami berlima. Si A melihat tuh ada seorang wanita, ada seorang anak kecil mirip tuyul. Sementara yang berempat nggak ngelihat sama sekali, dia sendiri yang melihat. Bagaimana ini sebenarnya? Bahkan ada ustadz, kalau kita panggil ke rumah, Pak Ustadz, rumah kami ini terasa nggak enak. Ada sesuatu yang tidak normal rasanya di rumah. Sering kadang-kadang berkelebat nampak jalan sesuatu, atau macam kami diintai dan diawasi. Satu rumah kami merasa ada gangguan, merasa ada yang nggak enak di rumah Pak Ustadz. Wah, si ustadz datang ke rumah. Langsung tiba-tiba dia mengatakan, dekat pintu tuh ada tiga jin. Nah, di sini ada 2 nih. Itu di atas lemari ada 5. Udah seperti itu dia, 2 saja kemungkinan ustadz ini. Yang pertama, ustadz ini pendusta. Ustadz ini sedang mengelabui dan membohongi orang yang punya rumah. Yang kedua, ustadz ini pada tubuhnya sudah bersarang jin. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Jangan kita, hebatnya nih ustadz, hebatnya Pak Kiai, dia bisa melihat. Dia bisa tahu di situ ada sekian, itu ada sekian. Kalau ada yang seperti ini, saran saya adalah ustadz itu diruqyah. Ustadz itu diruqyah. Sebab apa? Sebab jin yang ada di tubuhnya yang menjadikan dia bisa melihat bangsanya sendiri. Kalau kita dengan mata normal ini tidak akan pernah mampu melihat jin dan syaitan. Abadan. Nah, fenomena di mana ada jin-jin tertentu yang semua orang bisa melihat. Dia bisa melihat muncul di sini, bisa berbicara dalam 1-2 menit pokoknya, lalu menghilang. Tiba-tiba ada muncul lagi di situ. Ya. Ting. Lalu di sana muncul ting, ya. Lalu di sana ganti-gantian tempatnya begitu cepat. Maka perlu kami sampaikan, ini disebut dalam bahasa Arab dengan istilah tasyakkul. Oleh para ulama-ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini disebut dengan tasyakkul. Tasyakkul itu adalah jin meninggalkan dimensi alamnya, menembus ke alam kasar yang lamban dan berat, itu alam manusia. Dan saat itu adalah titik terlemah di mana jin masuk ke alam kita. Bapak Ibu, Bu, saya yakin sesuai dengan kita tonton di TV-TV dan yang kebanyakan berada di masyarakat kita, kalau ada seseorang melihat penampakan di dalam biliknya, yang akan dilakukan orang ini apa? Apa yang akan dilakukan orang ini, Pak? Pasti menjerit. Ya? Kalau enggak menjerit, terkencing di celana. Kan seperti itu gayanya kan? Kalau wanita langsung tuh, wah! Suatu hal yang, maaf ya, yang bodoh kalau itu dibuat. Sebab apa? Ketika jin, setan menampakkan diri ke alam kita, maka percayalah, dalam khayalan kita kan selama ini mereka nggak bisa disentuh. Kalau kita sentuh macam megang bayang-bayang, tidak benar. Ketika mereka masuk ke alam kita, dia masuk dalam hukum alam kita. Dia memang berwujud kasar dan bisa ditangkap. Ini hakikat. Dan saat itulah titik terlemah dia. Sebab apa? Saya katakan pada Bapak Ibu, Jackie Chan itu jagoan nggak? Jagoan. Memang ahli kungfu kan? Ahli bela diri. Ya. Tony Jaa jago nggak? Hah? Tony Jaa. Siapa yang nggak kenal dengan jagoan Tony Jaa? Hah? Kemudian Jet Li jago nggak? Jago memang, ahli bela diri. Tapi jagonya di mana? Jagonya di alam dia, ya kan? Di daratan ini, di alam dia. Coba sekarang Tony Jaa, Jet Li, yang lain-lain itu lemparkan dia ke laut, suruh kelahi dengan ikan hiu. Menang mana? Menang mana? Ikan hiu itu bisa bersilat, bisa kungfu nggak? Kenapa Jet Li, Jackie Chan, lain-lain itu bisa kalah? Sebab apa? Itu bukan alam dia. Perlu diingat ini ya. Itu bukan alam dia. Di alam yang bukan alamnya, alam itu sangat menyiksa. Sejago-jago ahli renang, ahli selam, berapa lama sih dia mampu menyelam? Berapa lama mampu menyelam? Paling hanya 5 menit, ya. Paling hanya 5 menit, paling lama. Itu udah hebat bener tuh orang. Kalau sanggup menyelam selama 5 menit, pasti dia akan muncul karena dia memerlukan alamnya kembali. Dan semasa dia dalam air, gerakannya lamban. Dia akan menjadi mangsa makhluk-makhluk berbahaya yang ada di dalam air itu. Nah sekarang kebalikan. Seorang ibu pegang pisau dapur.
disuruh berhadapan dengan ikan hiu yang paling ganas, tetapi ikan hiu itu dilemparkan ke dapur. Ibu pegang pisau dapur. Menang mana kelahi itu? Hah? Pasti menang ibu. Walaupun tuh ibu nggak jagoan kelahi, nggak usah dia apa-apain ikan hiunya. Tunggu aja gak setengah jam mati itu kan hiu, betul nggak? Apalagi kalau ibu ini menusukkan pisau tadi. Jagonya ikan hiu hanya di alamnya. Tapi kalau sudah masuk ke alam kita, dia menjadi mangsa kita. Dia menjadi korban kita. Betul? Begitulah kekatnya kita dengan jin di alam jin. Apabila dia masuk ke alam kita, sesekali jangan pernah kita merasa takut kepadanya. Persis pernyataan Imam Mujahid rahimahullah. Bila engkau melihat syaitan menampakkan diri kepadamu dalam wujud apapun saja, maka hinakanlah dia. Ambil benda apa yang ada di dekatmu dan lemparkan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kalau Nabi Muhammad, Pak, dalam sholat tahajudnya, beliau diganggu oleh syaitan. Ya, dalam sholat tahajudnya, apa yang dibawa oleh Nabi? Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Langsung dicengkramnya dengan tangannya, kemudian dipegangnya leher daripada syaitan tersebut. Syaitan tersebut mengecil sampai lehernya, lidahnya menjulur, kata Rasulullah SAW, sampai ke batas lutut daripada jin ini. Jinnya menjadi kecil, kemudian lidahnya menjulur. Kata Rasulullah, kalaulah aku tidak ingat dengan perjanjian saudaraku Sulaiman dengan bangsa jin, bahwa tidak ada lagi manusia yang akan menguasai jin setelah ini, pasti dia akan saya ikat di tiang. Jadi Pak, kalau itu jin sempat menampakkan diri ke alam kita, lalu kita tangkap Pak, dia pasti kita dapatkan. Pak, dia pasti kita dapatkan. Ya, lalu kita ikat dia dia jatuh ke dalam hukum alam kita. Dia terikat sebagaikan seekor kelelawar yang kita tangkap. Lalu kita ikat di dinding. Macam itulah hukumnya. Sampai besok pagi anak-anak kecil mampu melihat ini jin, tapi sudah dalam wujud kasar, ya, dalam bentuk fisik yang kasar. Begitu kaum muslimin. Makanya dalam perjanjian di alam jin, haram bagi jin menampakkan diri di hadapan manusia, karena ini pantangan dan undang-undang yang ketat di alam bangsa jin. Tidak boleh menampakkan diri kepada manusia, apalagi manusia itu manusia yang beriman. Karena bisa-bisa dia dibunuh oleh orang yang beriman. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi fenomena jin menampakkan diri ke alam manusia disebut dengan tasyakkul. Tasyakkul. Jin manakah yang mampu menampakkan diri kepada manusia? Hanyalah jin yang usianya sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Jin ini dapat mati. Seluruh jin yang ada, syaitan yang ada dapat mati. Dan kita bisa membunuhnya Pak. Jika kita menginginkan, saat dia mengganggu kita, kita bisa membunuhnya. Allah berikan kita senjata. Salah satunya surat Al-Baqarah ayat kursi. Ini bisa membakarnya. Ini bisa menghanguskannya sehangus-hangusnya. Sangat banyak kisah. Di sini didapatkan, silakan cari kitab ini. Di sini didapatkan penjelasan dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, di dalam sejarah para ulama salaf, di mana jin dan setan ternyata dapat dibunuh. Saat mereka sudah mengganggu kita, Allah beri kita senjata untuk menghabisi mereka. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dapat menampakkan diri ke alam kita hanyalah jin-jin yang usianya sudah lanjut, sudah kuat. Ibaratnya itu sudah senior, sudah pakar dan ahli untuk mengganggu manusia. Ya, dia sudah mampu beradaptasi. Karena Bapak Ibu, saat jin dan setan itu masuk ke alam kita, bagi mereka ini adalah penyiksaan. Tersiksa mereka masuk ke alam kita Pak, seperti tersiksanya kita masuk ke alam air, karena itu bukan alam kita. Sesak nafas kita, lamban gerakan kita, bagi jin dan setan ada di alam kita ini adalah menyiksa mereka. Jadi jangan Bapak pikir mereka ada di alam kita merasa enak, mereka enggak, tersiksa mereka Bapak Ibu. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nah, asal penciptaan jin, di sini Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Hijr, surat 2, surat Al-Hijr ayat 26-27 bahwa jin Allah ciptakan daripada naris samum, dari api yang teramat sangat panas. Dari itu jin Allah Subhanahu wa taala ciptakan jadi dari api. Perbandingannya dengan malaikat nanti, malaikat dari nur.
Dan nur ini jauh lebih murni daripada api. Api adalah bendanya, api adalah zatnya, sementara nur adalah sifatnya. Oleh karena itu, jin bisa nggak melihat malaikat? Tidak. Tapi seluruh malaikat bisa melihat jin. Apakah jin sanggup mengalahkan malaikat? Sampai bertanduk kucing itu nggak akan pernah jin bisa mengalahkan malaikat. Sebab apa? Insya Allah kita jelaskan. Kalau malaikat itu bersatulah jin dan manusia, nak mengalahkan satu malaikat saja tidak akan pernah malaikat Allah bisa dikalahkan. Allah mengatakan malaikat ini adalah makhluk yang sangat perkasa. Bapak akan lihat perbandingan. Kalau jin itu Pak, saking kecilnya dia bisa masuk ke dalam pori-pori kita, melalui pori-pori kita untuk menembus masuk ke dalam tubuh kita. Dan dia bisa berada dalam aliran darah kita. Coba Pak, jin itu kecil. Saya katakan jin itu kecil, bukan berarti seperti yang ditontonkan di TV-TV. Masukkan jin, ambil jin, kemudian masuk ke dalam botol. Nampak? Benar nggak itu? Benar nggak itu? Dibohongin. Kalau itu, iya Pak Ustadz, botolnya gerak-gerak habis itu. Permainan mereka sebelum syutingan dimulai, sudah ada perjanjian antara si dukun ini dengan jin. Nanti pura-pura mereka action, bisa ditangkap lalu ada di dalam. Nanti ke depannya akan dilepaskan kembali. Itu sudah permainan semuanya. Ya, tapi manusia ini bayar mahal dia kepada jin setan ini. Ya, dia akan bayar mahal. Akidahnya, kehidupannya, semuanya dia gadaikan untuk bangsa jin yang terlaknat ini. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nah, jadi kalau kita lihat, jin-jin ini diciptakan daripada api yang panas. Makanya orang kalau marah, apa kata Nabi? Orang kalau marah gimana? Diperintahkan untuk wudu. Sebelum wudu apa yang dibaca Pak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu marah, kata Rasulullah, bertauzlah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sebab apa? Di dalam kitab Talbis Iblis oleh Syekh Ibnul Jauzi rahimahullah, ternyata Rasulullah menyebutkan pertemuan antara iblis dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata iblis kepada Musa setelah Musa menolong iblis dalam hal mendoakan kepada Allah? Ternyata doa Nabi Musa dikabulkan Allah. Lalu disampaikan oleh Nabi Musa kepada iblis, iblis, congratulations for you. Selamat, permintaan ente Allah kabulkan. Tobat ente mau Allah terima, dan dosa-dosa ente Allah putihkan kembali. Syaratnya ente sujud kepada kuburan Adam. Sombong iblis balik muncul. Hidup aja Adam saya nggak mau sujud, apalagi udah mati. Sorry, biar nggak jadi tobat dah. Kan gitu? Hidup aja Adam saya nggak mau sujud pada dia, apalagi udah mati, ke kuburannya lagi. Biar nggak jadi tobat. Nah, setelah itu apa kata iblis? Musa, karena ente sudah tolong saya, ente sudah mau jadi perantara saya untuk berdoa pada Allah, saya akan bongkarkan satu hal kepada ente yang sebenarnya saya tidak akan mau bongkarkan ini kecuali karena Allah yang perintahkan saya. Katanya, hai Musa, salah satu beliau mengatakan, saya akan kuasai seseorang lahir batinnya, jiwa raganya, saat dia terperangkap dan mengikuti perangkap saya itu di salah satu dari antara tiga hal. Yang pertama katanya, kalau seorang itu telah berdua-duaan dengan lawan jenisnya yang bukan mahramnya, saya akan menjadi yang ketiga di antara mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, hai Musa, ketika seseorang marah, emosinya meledak, lalu ia perturutkan emosi itu, saat itu saya masuk ke dalam darahnya, dan saya ada di dalam darahnya, dan saya ada di matanya, kata iblis ini. Maknanya apa? Maknanya orang kalau marah Pak, dan dia perturutkan marahnya, enggak dia kontrol marahnya, syaitan akan kuasai dia dan mereka ada dalam darah. Syaitan itu kecil, dia ada dalam darah. Makanya kata Nabi, sesungguhnya setan-setan itu mengalir di tubuh kamu dalam aliran darah. Persempitlah oleh kamu, Pak. Bu, ibu boleh praktekkan, Bu. Kalau ada orang yang agak kurang normal kesehatannya, dicek ke dokter nggak ketemu penyakitnya apa, sementara dia menjerit-menjerit kesakitan segala macamnya, itu pastikan ada jin di dalam tubuhnya.
Ruqyah dia, bacakan saja ayat Allah. Niatkan untuk mengusir jin dan setan yang ada dalam tubuhnya. Nanti Bapak Ibu akan melihat hal yang aneh terjadi. Mungkin sebesar kelereng ada yang jalan-jalan di pembuluh darah sini, atau ada yang denyut di bagian tangan tertentu, atau di bagian pahanya, di bagian betisnya dan sebagainya. Bapak Ibu akan melihat hal yang unik-unik, yang aneh-aneh, atau di perutnya semacam ada sebesar bola pingpong bergerak-gerak dan lari-lari dengan cepat. Itu nampak oleh kita dan terasa oleh yang punya badan. Menandakan apa? Ada bangsa jin di dalam tubuh orang ini. Dan jin kalau sudah masuk ke dalam tubuh seseorang, dia akan jadikan orang itu ke arah tidak normal. Kalau sakit, sakitnya nggak normal. Kalau punya selera, seleranya tidak normal. Ya, ada penyimpangan. Fajtalatshumus syayatin, maka setan-setanlah yang menjadikan mereka menyimpang dan tidak normal. Jadi jin dan setan itu diciptakan oleh Allah dari narsamum, dari api yang sangat panas. Baik. Ibaratullah ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Antara beda jin, setan dan iblis saya sudah sampaikan. Kalau ada yang ragu, boleh ditanyakan nanti. Ustaz, begini apa sebenarnya, silakan untuk ditanyakan. Taib ibaratullah yang kami muliakan. Apakah seluruh jin jahat? Oh tidak. Jin itu ada yang baik, ada yang fasik, ada yang jahat. Apakah seluruh jin itu setan? Tidak. Seluruh setan pasti jin, tapi tidak seluruh jin adalah setan. Ya Bu ya. Seluruh setan pasti jin, tapi tidak seluruh jin itu adalah setan. Ya. Ibarat Allah yang kami muliakan, ada setan yang beriman, jin-jin yang beriman itu ada. Jin yang beriman, ya, jin yang masuk Islam. Kayak kita ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin, aku juga tidak ciptakan manusia, illa liya'buduni, kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Berarti di antara jin juga ada yang menyembah Allah, beriman kepada Allah, masuk dalam Islam, bersyahadat. Bahkan dalam surah Ar-Rahman Allah memastikan penghuni surga bukan hanya manusia, tetapi juga adalah bangsa jin yang juga beriman dan menyembah Allah semasa hidup di dunia. Namun jin sekali lagi persis dengan kita. Mereka juga ada yang preman, Pak. Ada yang preman. Dikatakan muslim-muslim tapi ganggu itu hobi. Mencuri suka, ya. Kemudian nyakitin orang, nakut-nakutin orang, ya, khususnya anak cucu Adam, itu dia suka, apalagi pada orang yang takut kepadanya. Setan-setan yang nakal tuh, Pak, kalau ada manusia takut dengan jin, waduh, jin yang kayak gitu tuh iseng banget tuh ke orang. Kalau ada orang takut dengan jin, maka jin paling suka dengan orang yang takut kepadanya. Apa dalilnya? Ketika mereka berkata, dan Rasulullah bersabda, sesungguhnya para jin dan syaitan berkata. Dalam Al-Quran juga Allah sebutkan begitu, surah Al-Jin, ya, bahwa sesungguhnya kami takut dengan bangsa manusia, tetapi ketika kami melihat mereka yang takut kepada kami, maka kami mangsa mereka. Sesungguhnya jin itu takut dengan kita, tapi ketika dilihatnya kita yang takut pada mereka, kami mangsa mereka. Ya, mereka pun diperbudak, mereka pun dipermainkan dan dihinakan. Jin berkembang biak, Pak, bisa kawin. Jin betina dengan jin jantan. Oh ya, satu hal yang belum saya sebutkan. Jin itu makin baik kelakuannya, makin taat dia, maka semakin baik bentuk rupanya.
Nanti